Hai, halo. Saya Cecilia Kapoyos. Saat ini saya bersama ibu saya, Ibu M. Kesinyal, yang adalah pasien COVID-19. Dan pada tanggal 23 Maret sampai dengan 30 Maret 2020 lalu, ibu saya dirawat di Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Awalnya ibu saya masuk rumah sakit itu dengan keluhan sakit MAH. Lalu dokter juga melakukan CT scan karena ibu saya juga ada keluhan batuk, dan hasil CT scan-nya menunjukkan bahwa ibu saya mengidap pneumonia. Dokter juga melakukan swab test dan cek toraks pada tanggal 27 Maret, dan hasil dari swab test dan cek toraks itu menunjukkan ibu saya positif terpapar COVID-19. Ibu saya lalu dimasukkan ke ruang isolasi di rumah sakit pada tanggal 28 Maret, dan ada 2 hari ibu saya di ruang isolasi rumah sakit itu sampai dengan tanggal 30 Maret 2020. Lalu di tanggal 31 Maret, ibu saya melanjutkan isolasi mandiri di rumah dan dalam masa pantauan 14 hari oleh rumah sakit serta dibantu oleh Dinas Kesehatan Makassar. Perawatan disinfektan hari Jumat 10 April dipimpin oleh Pak RT dan Bu RW. Tidak mudah loh untuk menjaga jarak fisik selama merawat ibu saya yang menjadi pasien COVID-19 untuk isolasi mandiri di rumah. Karena apa? Ibu saya kondisinya selama 5 hari pertama itu sangat lemah dan juga nafsu makannya tidak ada, diare, dan nafas ngos-ngosan. Jadi ketika ibu saya harus berdiri atau bangun, itu saya harus mendekat ke ibu saya dan saya harus memegang tangan ibu saya. Juga karena ibu saya diare, jadi saya juga harus sering-sering mengganti pampers ibu saya. Itu untuk jaga jarak fisik itu sangat susah sekali saya lakukan. Begitupun juga ibu saya ketika saya menyuapi makan, itu ibu saya juga dengan harus saya paksakan membuka mulutnya lebar-lebar dan sendok saya masukin biar ibu saya tuh bisa makanan yang ada di sendok itu bisa masuk semuanya. Nah, untuk menjaga agar tidak terpapar kuman-kuman virus corona, saya hanya bisa mengantisipasi dengan memakai masker setiap hari dan juga rajin cuci tangan serta rajin mandi dan ganti baju. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Dan begitu pula juga untuk perlengkapan makan yang dipergunakan oleh ibu saya, itu juga saya pisahkan perlengkapan makannya tidak dipakai oleh saya dan oleh ART yang ada di rumah. Ruangan yang dipergunakan oleh ibu saya juga saya batasi, hanya ruangan tertentu saja. Ruangan seperti kamar mandi, ruang makan, atau dapur, itu ibu saya tuh nggak boleh ada di situ. Biar barang-barang yang ada di situ tidak disentuh ibu saya dan tidak terpapar oleh kuman-kuman virus corona. Yang paling tegang itu saat merawat ibu saya adalah di 3 hari pertama. Itu di 3 hari pertama itu ibu saya kesulitan sekali untuk makan. Dikarenakan lidah ibu saya yang terasa pahit, sehingga ibu saya malas untuk membuka mulut dan malas untuk menerima apa-apa yang akan dimasukkan di mulut seperti minum obat dan juga makanan yang harus dihabiskan. Kondisi itu yang menyebabkan ibu saya menjadi lemah. Kondisi selama 3 hari pertama itu membuat saya juga hampir down. Saya hampir merasa putus asa. Namun berkat doa yang selalu saya panjatkan dengan keyakinan saya sangat yakin bahwa Tuhan itu berkenan untuk memberikan kesembuhan bagi ibu saya. Tuhan itu berkenan ibu saya melewati masa-masa sulitnya selama terpapar virus corona ini. Itu keyakinan saya. Dan setiap ada kemajuan yang dialami oleh ibu saya, pada hari keempat, ibu saya sudah mulai makan. Hari kelima juga progresnya juga udah mulai kelihatan. Makanan yang disajikan juga mulai mau dihabiskan. Dan sampai hari ini
itu porsi makan ibu saya akhirnya sudah kembali ke porsi makan normal. Itu adalah anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat saya syukuri. Ternyata yang saya alami ini mendampingi ibu saya selama menjadi pasien COVID-19 isolasi mandiri di rumah, bukan hanya obat-obatan dokter saja ataupun segala nasihat-nasihat medis yang harus dipatuhi. Namun apalah itu kalau kita tidak mempunyai keyakinan untuk selalu berserah kepada Tuhan, selalu memanjatkan doa kepada Tuhan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu berkenan untuk segala rencana-rencananya yang ada di dalam hidup kita. Tuhan pasti punya rencana baik di balik apa yang dialami ibu saya selama menjadi pasien COVID-19. Saya juga mengatakan kepada ibu saya, betapa ini merupakan, kalau dilihat dari keimanan, betapa ini adalah satu berkat juga. Bayangkan, saya selama ini saya domisilinya di Jakarta. Ibu saya sehari-hari di Makassar, puji Tuhan, masih diberi kekuatan untuk sehari-hari bisa beraktivitas di rumah. Dan apa jadinya kalau misalkan ibu saya sakit, namun sakitnya itu bukan di tengah suasana seperti sekarang ini yang saya bisa bekerja dari rumah, bisa WFH, work from home. Kalau ibu saya tidak menderita sakit di masa seperti itu, mungkin saya tidak bisa mendampingi ibu saya di masa sakitnya. Tapi saya percaya dan saya yakin di masa isolasi ini, masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau berkarya, bahwa Tuhan selalu memberikan hal yang baik bagi umatnya yang percaya kepadanya, bahwa ada sebuah rencana yang Tuhan ingin berikan kepada keluarga kami, bahwa ibu saya di tengah masa sakitnya ini, ibu saya dapat bersama-sama saya yang selalu melayani dan merawat beliau. Kami juga sangat berterima kasih atas anugerah-anugerah dan kasih penyertaan Tuhan. Tuhan juga memberikan begitu banyak kasih-Nya melalui tetangga-tetangga, juga ART kami juga yang dengan setia melayani ibu saya, walaupun ada rasa takut, tapi dengan keimanannya dia juga percaya bahwa pelayanannya itu akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak yang bertanya-tanya, saya menemani ibu saya isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, lalu bagaimana dengan saya sendiri beserta ART saya yang bernama Elis? Apakah kami juga terpapar COVID-19? Selama masa pemantauan 14 hari oleh Dinas Kesehatan Makassar, kami juga diberi fasilitas rapid test oleh Dinas Kesehatan Makassar yang menunjuk Puskesmas Kelurahan Balaparang. Puji Tuhan, kami bersyukur sekali, saya beserta Elis ART saya, hasil rapid test kami itu negatif COVID-19. Itu juga adalah karunia Tuhan yang luar biasa buat kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan selama mendampingi ibu saya yang menjadi pasien COVID-19. Walaupun hasil swab test kedua ibu saya ini telah dinyatakan negatif COVID-19 dan juga hasil rapid test saya beserta Elis ART saya yang dinyatakan negatif COVID-19, namun kami tetap selalu menjaga jarak fisik. Ya minimal seperti inilah ya, jarak 1 meter saat berdekatan. Kami juga masih rutin menggunakan masker, masih rutin untuk mencuci tangan, dan juga rutin mandi ganti baju agar tetap terjaga, terhindar dari virus kuman-kuman corona. Tetangga di sekitar kami juga sangat pengertian dan sangat memahami kondisi kami ini. Kami juga masih tetap berjaga jarak dengan mereka, masih melakukan social distancing dengan tetangga-tetangga. Kami hanya berkomunikasi via WA ataupun via video call, dan tetangga juga penuh perhatian dengan keadaan kami. Mereka bergantian untuk mengirimkan makanan
ada juga yang menawarkan untuk berbelanja kebutuhan makanan, sayuran, dan buah-buahan. Semuanya itu biasanya mereka letakkan di depan pintu pagar. Mereka tinggal telepon saya dan saya mengambil barang-barang yang telah disiapkan oleh mereka itu. Itu kami sangat berterima kasih, kami tidak dikucilkan oleh lingkungan sekitar kami. Nah, Oma mau jalan-jalan, jalan-jalan sono. Oma itu kalau jalan jangan dipegang-pegang. Oma dipegang-pegang biar Oma bisa mau jalan, tuh Oma. Sudah sini-sini aja, nggak usah jauh-jauh.